Oke, kita lanjutkan, Bang Alphonse. Jadi kalau kita Lanjutkan, lihat ya? judul kita ya kan, Iya. sebenarnya kan pinjol kali ini kita bahas siapa dalangnya, siapa otak atau pucuk pimpinan dari bisnis ini, pinjol ilegal ini. Bang Alphonse, jadi mungkin Anda bisa jelaskan tidak, kok di Indonesia sendiri sebenarnya orang-orang otak-otak intelektual di balik pinjol ilegal ini sebenarnya dari kalangan mana? Atau mungkin sebenarnya untuk para investor-investor dalam hal ini yang ilegal ini ya, mungkin ini sudah jadi rahasia umum atau bagaimana sih? Secara umum kita simpel saja. Jadi kita lihat apa motivasi di balik sesuatu hal. Jadi pinjol dan pinjol ilegal ini motivasi terbesarnya adalah keuntungan yang luar biasa. Jadi kalau mau ditarik ke akar permasalahannya adalah keuntungan yang luar biasa. Itu yang mendorong orang untuk bergabung ke dalam pinjol, memasuki bisnis pinjol siapapun itu, baik dari dalam negeri, dari luar negeri, ataukah pencucian uang. Sebenarnya motivasi terbesarnya adalah karena bunganya yang besar. Maka itu kami mengharapkan agar badan otorita yang mengatur soal pinjol ini, mereka perlu mempertimbangkan juga bunga maksimalnya. Kenapa? Karena jika ditetapkan bunga itu terlalu tinggi, secara tidak langsung itu akan menarik banyak minat masuk. Jadi orang yang mau invest akan berlomba-lomba makin banyak. Tetapi kalau dibatasi dengan bunga yang wajar, kita nggak minta bunga bank, itu nggak wajar juga. Ini nggak ada jaminan. Sekitar 100% saya pikir itu angka yang cukup fair gitu loh. Kamu berikan pinjaman tanpa jaminan dengan ada risikonya. Tetapi kalau dikasih limit sampai 288%, 300%, itu 70% bad debt aja, itu masih nggak rugi gitu loh. Dan yang menanggung itu, siapa yang menanggung itu? Ya masyarakat. Jadi itu sesuatu yang sangat tidak produktif. Walaupun katanya inklusi ekonomi, inklusi finansial itu harus efektif juga. Bukan bunga yang besar. Bunga yang besar itu hanya akan menarik pemodal-pemodal yang ingin mendapatkan untung besar dalam waktu singkat gitu. Saya pikir itu. Saya tidak menafikan peran OJK. Peran OJK itu ada beberapa yang sangat strategis dan saya cukup salut. Seperti mereka berhasil meminta Google Play Store untuk tidak memberikan izin bagi pemasangan aplikasi pinjol yang baru tanpa izin OJK. Itu sangat strategis untuk mencegah pinjol ilegal masuk ke Play Store. Sehingga mereka harus bermain di luar Play Store. Jadi orang yang ingin meminjam harus install di luar Play Store. Itu kan sudah sangat jelas. Jadi udah keterlaluan. Salah gitu loh kalau orang-orang pinjam itu. Oke, nah kita coba langsung tanya ke peminjamnya. Ini Mas DB masih terhubung bersama kami. Mas DB, setelah kemudian pihak kepolisian dengan gerak cepat melakukan penggerebekan di sejumlah wilayah, Anda kan juga termasuk yang hingga saat ini belum selesai lah ya permasalahannya dengan pinjaman ilegal ini, Mas. Masih ada tidak sih komunikasi dengan mereka ini, Mas? Terakhir sih seminggu yang kemarin ya, Mbak. Sekarang udah belum ada lagi. Padahal kan Anda juga belum menyelesaikan kekurangan 200.000 itu ya? Cuman ya makanya pas yang lagi rame di berita ini, jadi nggak ada lagi yang belum ada lagi yang ngancem-ngancem apa nelpon error itu belum ada lagi. Pada tiarap kali ya Mas DB ya? Mungkin. Okay. Tapi Anda sendiri deh, Anda kan yang memang menjadi korban ya. Sebetulnya Anda kapok nggak sih dengan metode seperti ini? Ya kalau dibilang kapok lah Mbak. Cuman gimana, jatuhnya kan ini ngejebak ya. Bukannya nolong malah mencekik. Jatuhnya bunganya juga kalau dibilang gede, kelewat batas lah gitu. Nah harapan Anda apa? Kayaknya platformnya juga kayak bocor gitu loh. Dari kita nggak minjem ke yang ini, atau dapat tagihan ke yang ini gitu loh. Harapan Anda apa Mas DB? Ya harapannya mah biar cepat dibongkar gitu Mbak juga. Siapa sih posisinya yang minjem udah dikasih pinjam nggak mau dibayar gitu. Cuman dengan caranya mencekik begini kan kitanya bingung. Anda masih memberikan apresiasi lah kepada metode atau sistem pinjaman online seperti ini? Masih tertarik Anda sebetulnya? Enggak, udah enggak. Udah enggak ya? Udah enggak, meskipun nanti dibenahi oleh pemerintah begitu, Mas DB? Ya mungkin dilihat dulu dah, kalau yang begini kayak udah kapok dah. Ya, Anda tentu bersuara seperti ini berdasarkan pengalaman yang sudah Anda rasakan ya, Mas DB ya? Iya.
Ini yang Ya, masalahnya yang dampaknya sakit kan itu sebetulnya ngerusak. bukan hanya Anda kali ya, atau keluarga Anda bagaimana? Ya, dampaknya kan ngerusak nama baik ya. Gitu loh. Jadi yang jeleknya kenapa mesti harus disebar-sebarkan gitu foto dengan yang nggak jelas gitu. Dibilang buronan atau segala macem lah gitu kan. Ngancem. Dan itu kan semua yang ada di kontak handphone tuh dikirim semua gitu loh. Respon keluarga Anda bagaimana, Mas DB? Ya, kalau untungnya sih kalau di keluarga belum ya, belum nyampe ngedenger. Cuman kan kalau kayak di temen, di kerabat udah ada gitu loh. Nih, ada pantun bunyinya seperti ini yang masuk ke akun kami @akipagitv1. Ke Sukabumi membawa jerami dan jeruk peras, ada yang memborong sekitaran tempat tinggal. Cakep. Desakan ekonomi di era pandemi COVID-19 jadi indikator pendorong menjamurnya pinjol ilegal. Kalau saya boleh tahu ke Mas DB, latar belakang Anda melakukan pinjaman ini apakah efek juga dari gangguan yang disebabkan oleh gangguan ekonomi maksud saya oleh pandemi COVID ini? Iya, jelas lah dari kayak kita kan posisinya kesana kesini nggak bisa. Terus kan jadinya gimana? Kita kan cuman orang lapangan ya, gitu loh. Jadi mau nggak mau lah kalau pas pinjol itu ya mau nggak mau, yuk dari kesana. Oke, baik. Oke, Nggak memang bisa. iya, Kita tidak dengar Pak disalahkan Edi juga. ya, mungkin ya. Iya, kita dengarkan Pak Edi. Pak Edi, terakhir ada yang ingin ditambahkan Pak Edi? Berdasarkan DB tadi, pernyataan DB tadi Pak Edi. Ya, jadi tadi yang disampaikan narasumber tadi kan menunjukkan bahwa kebutuhan uang itu ada ya. Nah, yang kita harus Betul. jaga itu adalah eksesnya ya. Jadi kita, kalau menurut saya itu ya. Jadi saya setuju yang tadi disampaikan Mas Alfon. Jadi saya klarifikasi sedikit ya. Jadi batasan bunga 0,8 itu memang bukan di aturan OJK. Itu ada di kode etik asosiasi fintech. Tetapi OJK bisa menindak fintech atau perusahaan pinjol, termasuk perusahaan pinjol yang melanggar kode etik. Jadi sebenarnya itu kan sudah diatur. Nah, kalau batas 0,8 ini masih dianggap terlalu tinggi, bisa juga sebenarnya terbuka kemungkinan untuk kemudian diturunkan. Gitu. Tapi pada intinya sebenarnya begini, kuncinya tuh di dua ya saya kira ya. Jadi pemerintah melakukan yang bisa dilakukan, edukasi, kemudian preventif, kemudian penindakan dan sebagainya. Di sisi lain juga kita menghimbau masyarakat ya untuk tidak terlalu mudah tergoda oleh kemudahan yang ditawarkan oleh pinjol, khususnya pinjol ilegal gitu. Karena di balik kemudahan itu kan ada beban bunga yang sangat tinggi gitu. Betul. Jadi kami juga menganjurkan masyarakat untuk sangat amat selektif. Pastikan ketika memang memutuskan untuk mau pinjam di pinjaman online ya, yang legal maupun yang ilegal ya, khususnya yang legal. Kalau yang ilegal mas sebaiknya jangan deh gitu ya. Nah termasuk yang mungkin legal Pak itu Edi, ya kenapa? Ya, tapi mungkin paralel lah ya Pak Edi ya, artinya literasi masyarakat, tapi juga lembaga OJK juga menguatkan fungsi penindakannya juga Pak Edi gitu loh. Kalau untuk OJK itu ranahnya adalah penindakan terhadap pinjol legal kalau dia melanggar kode etik gitu loh, termasuk misalkan melakukan penagihan yang tidak manusiawi dalam tanda kutip ya. Kalau untuk pinjol ilegal itu ranah kepolisian bukan ranah OJK. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi, terima kasih juga Bang Alfon, terima kasih juga Mas DB atas waktunya Dan pagi juga tadi hari ada ini. di Reskrimsus Dan juga tadi ada di Reskrimsus Bapak Arif. Terima kasih banyak pagi hari ini. Terima kasih, salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.